Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita doakan semoga panjang umur, sehat walafiat Abuya Al-Habib Zain Ibn Al-Habib Hasan Baharun hafidhahullah wa ra'ah wa jami' akhwani. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita bersama yang ada di atas mimbar, di atas pentas, terutama Raisul Hay'a As-Sofwah, guru saya Al-Ustadz Ihya Ulumuddin, dan juga tidak lupa kepada tamu kita dan guru kita, guru para murid yang belajar di tempat Abu Yasin Muhammad Ali Al-Maliki di Makkah, Al-Habib Segaf. Kita doakan semua panjang umur, sehat walafiat semuanya insyaallah. Dan semua para mudah, Syekh Umar Dabba, Ustaz Solihin, Ustaz Saiful, Ustaz Amin, dan semua para asatidzah, para hadirin wa jami'at talabah an-nujaba. Alhamdulillah pada malam ini sungguh kita berbahagia, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita mendengar, merasakan dan mengerti tentang maknanya sehingga hati kita berbunga-bunga, berbahagia dengan mendengar pujian untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merasa bahagia dengan kita mendengar pujian terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya Nabi kita juga bahagia kepada kita semuanya. Semoga kebahagiaan Nabi untuk kita tetap tertancap di dalam hati kita, di dalam diri kita, sehingga kemudian kita akan berbahagia selama-lamanya kelak nanti di pada mahsyar karena melihat wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semuanya termasuk yang selalu membahagiakan, karena yang berada di atas pentas ini merupakan mereka-mereka yang selalu disebut namanya oleh Nabi Muhammad, selalu menggembirakan, membahagiakan Nabi Muhammad. Bagaimana tidak, mereka para khuddam Nabi Muhammad, mereka yang melayani dan selalu menyambung lidahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang soleh yang bermimpi, di dalam mimpinya dia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang bermimpi itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, itu mereka para dai, para ustadz, para kiai itu adalah penyambung lidahmu. Apakah engkau tahu dengan nama-nama mereka?" Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Kamu tahu tidak dengan nama-nama mereka?" "Tidak ya Rasulullah, karena begitu banyaknya mereka." Maka jawaban Nabi, "Aku tahu, bahkan mengenal dengan nama-nama mereka dan nama kedua orang tua mereka semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya syafaatku untuk mereka dan syafaatku untuk kedua orang tua mereka semuanya." Tiba-tiba terlihat para bapak, ibu daripada mereka semuanya bersenang-senang, bergembira-gembira ketika ditanya siapa mereka. Mereka itu adalah orang tua daripada para dai, para kiai, para ustadz, para mudah Nabi SAW yang selalu menggembirakan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kalian semua para tulab Darul Dakwah insyaallah yang menggembirakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bergembira kepada kalian semuanya, dan semoga kalian semuanya termasuk yang menjadi jariah untuk kedua orang tuanya. Satu hal lagi, cari jalan yang kilat, cari jalan yang singkat untuk menuju meraih perhatian dan cinta Nabi kita Muhammad SAW. Semua di dalam diri kalian ada. Begitu kalian masuk ke dalam pondok pesantren, berarti kalian sudah termasuk di dalam perhatian Nabi Muhammad. Bagaimana tidak, guru kami Abuya almarhum Habib Muhammad Ali Al-Maliki rahimallahu rahmatal abrar, pertama kali kami berjumpa dengan beliau, maka beliau berkata kepada kami, "Marhaban biwasiyatir Rasul." Selamat datang dengan wasiatnya Nabi. Siapa yang dimaksud dengan wasiatnya Nabi? Yang dimaksud dengan wasiatnya Nabi itu adalah semua thalabul ilm yang akan meneruskan perjuangannya, yang kalau semua para pejabat yang
amanat, semua para orang kaya yang loman, semua orang-orang yang berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW begitu dimuliakan oleh Nabi Muhammad, begitu diperhatikan Nabi Muhammad, apalagi para talabatul ilm. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, istausu bi talabatil ilmi khaira, hendaknya kalian itu aku wasiatkan untuk memperlakukan para talibul ilm dengan kebaikan. Oleh karena itu, cari jalan singkat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk mendapatkan manggobah yang sangat besar, yaitu melanjutkan tongkat estafet perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Buka pintunya, biarkan kita dapat segala anugerah Allah. Kalau kita ingin mendapatkan anugerah-anugerah tersebut, cinta Nabi tersebut, kebahagiaan Nabi dan kebanggaannya kepada kita tersebut, maka caranya adalah buka pintunya. Di mana pintunya? Semua kita punya pintu itu, tinggal kita membukanya. Bukalah hati kita, biarkan di dalam hati kita terbuka. Sebagaimana pintu tatkala terbuka maka kosong, tidak ada iri, tidak ada kedengkian, tidak ada kesombongan. Sehingga pantas Abuya Al-Habib Hasan Baharun ketika melepas kami berangkat ke Madinah, beliau berwasiat kepada kami dua hal. Yang pertama, gal segaf, aku utus kamu ke Madinah bukan untuk banyak menghafal kitab, tidak, bukan untuk menghatamkan banyak kitab, tidak, tapi aku utus kamu berangkat ke Madinah untuk melaksanakan dua hal. Yang pertama, bersihkan hati kamu. Yang kedua, berkhidmatlah kepada guru kamu. Itu adalah syarat kunci yang paling pokok untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena pula Nabi, saya punya abah Abuya almarhum Habib Hasan Baharun, beliau itu selalu berwasiat kepada kami. Berkali-kali beliau berkata, Galia Segaf, dari mulai sampai kapanpun, dari mulai sekarang sampai kamu meninggal, harus berada di dalam titik nol. Sampai kapanpun, jangan kamu pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Dan kamu harus merasa bahwa sendiri kamu adalah paling rendahnya orang di muka bumi ini. Kalau kamu sudah berhasil, kamu akan hidup di dunia dalam keadaan tenang, bahagia, nyaman. Karena apa? Yang bikin orang susah, yang bikin orang sumpek, yang bikin orang galau, itu adalah tuntutannya yang banyak pada manusia. Sedang manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Allah yang melaksanakan semuanya. Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, fa innal izzata lillahi jami'a. Semua kemuliaan datangnya daripada Allah, bukan diusahakan dan diupayakan oleh manusia. Sehingga pantas kalau kita dihimbau untuk selalu mengatakan dan berzikir dengan zikir yang sangat familiar, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oleh karena itu beliau katakan, kalau kamu sudah bisa merasa seperti itu, dan semoga kita semuanya bisa merasa seperti itu. Dan itu kata Abuya Hasan Baharun, bukan ilmu saya, itu bukan ilmu guru saya, tapi ilmunya para habaib, ilmu yang khusus para zuriat Nabi, yang mereka dapatkan dari orang tua ke orang tua, dari guru ke guru, sampai Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan itu semuanya. Sehingga kata beliau, kalau sudah kita bisa merasakan semacam itu, enak hidup di dunia. Ada orang memuliakan kita, kita katakan Masya Allah, orang seperti saya dimuliakan, berarti yang memuliakan saya ini semuanya akhlaknya baik. Tapi kalau seumpama di dalam suatu situasi kita tidak dimuliakan, kita dicampakkan, kita dihinakan, kita direndahkan, kita akan katakan Masya Allah, pantas kalau saya dihinakan, direndahkan, karena ini semuanya akibat ulah dan efek daripada perbuatan dosa yang selama ini saya lakukan. Semoga kita semuanya berhasil untuk membuka pintu hati kita, sehingga kita selalu menjadikan hati kita tatapan nadrah Allah, sasaran daripada nadrah Allah dengan rahmatnya. Dan semoga kita semuanya berkat kemuliaan malam ini, di mana semua mudahan Nabi SAW berkumpul di tempat kita, di pentas ini. Semoga berkat mereka yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, kita semuanya tidak keluar dari tempat ini kecuali masing-masing sudah dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai pendamping-pendamping Nabi kita Muhammad SAW, sebagai penyambung lidah Nabi kita Muhammad SAW, sebagai penggembira dan membanggakan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga tidak ada satupun di antara kita yang ada di tempat ini kecuali masing-masing keluar di tempat ini ditetapkan bakal punya pesantren, bakal punya madrasah diniyah semuanya, dan menjadi jariah bagi orang tuanya. Hadza minni, dan kami ucapkan sebagai mewakili daripada Abu Habib Zain, semua para tamu yang telah datang, kami ucapkan terima kasih, dan semoga kita semuanya mendapatkan barokah daripada majlis ini, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin, dan terutama di Indonesia. Semoga Allah berikan keamanan, kesejahteraan, kemuliaan, kenikmatan, kebahagiaan bagi kita semuanya, dan semoga NKRI tetap bersatu dalam keadaan jaya, dalam keadaan tidak dipandang remeh oleh negara manapun, dan kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa hadza wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.